Selamat pagi Bu Ayu. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami. Dari kelompok 6 ada Bernardus William nomor 4, Selin Darmawan nomor 10, Christian Immanuel nomor 11, Helena Aurelia nomor 20, Natania Indira nomor 31, Rafaela Michelle nomor 34, dan saya Wilfred Alfian nomor 38. Buku dengan jumlah 142 halaman ini yang berjudul Animal Farm karya George Orwell diterjemahkan oleh Profesor Bakti Sumanto. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bentang edisi kedua, cetakan kelima pada tahun 2018. Yang kedua adalah biografi penulis. Eric Arthur Blair atau yang dikenal dengan nama pena George Orwell merupakan seorang sastrawan Inggris yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Animal Farm dan 1984. Dia lahir di keluarga kelas atas menengah ke bawah, dan selama bersekolah Eric sering menuliskan puisi dan akhirnya ia tampil di surat kabar lokal dan mendapatkan beasiswa. Seselesainya bersekolah, orang tua Eric tidak mampu membiayai biaya universitas Eric, dan pada akhirnya Eric bergabung dalam polisi Imperial India. Namun pada akhirnya Eric memutuskan untuk mengundurkan diri dan pindah ke tempat bibinya yang berada di London dengan harapan menjadi seorang penulis lepas. Ia gagal menerbitkan bukunya yang berjudul Down and Out in Paris and London dan berakhir menjadi seseorang yang bekerja rendahan. Namun sahabat Eric mengirim skrip buku Down and Out in Paris and London ke sebuah agen kepenulisan dan disetujui untuk diterbitkan dengan sebuah revisi. Eric yang merasa tidak puas dengan karyanya meminta untuk menggunakan nama samaran menjadi George Orwell. Buku itu pun berhasil terbit pada Januari tahun 1933 dan Eric terus meneruskan kisah-kisah hidupnya dalam karyanya. Dalam karyanya, gaya kepenulisan George Orwell adalah gaya satire atau sindiran. Dalam bukunya, ia selalu memberikan sindiran dan kritik mengenai kebebasan, keadilan, dan totalitarianisme kehidupan masyarakat. Novel ini ditulis oleh George Orwell sebagai sindiran atas totalitarisme Uni Soviet, menceritakan tentang kisah seekor babi tua bijaksana bernama Major di peternakan manor milik Tuan Jones yang menyuruhkan pemberontakan kepada manusia yang semena-mena. Ketika si babi Major meninggal, dua babi muda bernama Snowball dan Napoleon mengambil alih komando dan mengusir Tuan Jones dari peternakan dan menguasai peternakan manor. Para hewan ternak menganut 7 perintah animalisme, yang intinya adalah semua hewan sama. Namun harapan untuk menciptakan tempat di mana hewan bisa setara, bisa bahagia, dan bebas dari tindasan manusia hancur ketika Napoleon dan Snowball saling berebut kekuasaan untuk memimpin kekuasaan. Napoleon membuat Snowball menghilang dan memproklamasikan dirinya sebagai ketua peternakan. Setelah ia membuat Snowball menghilang dan memproklamasikan dirinya sebagai ketua peternakan, ia pun memimpin peternakan. Terjadilah perubahan-perubahan selama ia memimpin peternakan. Contohnya, ia menuduh Snowball. Ia membunuh binatang-binatang lain yang dikira bersekongkolan dengan Snowball. Tidak hanya itu, tapi ia juga menyalahgunakan kekuasaannya. Napoleon pun kini tidak ada bedanya dengan manusia. Ia bahkan menghancurkan peternakan. Suatu hari, Napoleon mengadakan pertemuan antara babi-babi dan juga manusia. Napoleon mengumumkan perikatannya dengan manusia untuk menentang kelas-kelas pekerja dari kedua dunia. Binatang-binatang dapat mengetahui perkara ini ketika mereka mendengar percakapan Napoleon. Dan akhirnya para hewan ternak menyadari bahwa sikap babi-babi telah berubah. Melalui novel berjudul Animal Farm ini, kita bisa belajar untuk tidak mudah tergoda dengan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan mampu mengubah pribadi seseorang dari baik menjadi buruk dan dari buruk menjadi sangat buruk. Selain itu, terdapat pesan bahwa kekuasaan mampu memabukkan dan menghancurkan cita-cita dan perjuangan yang sebelumnya disepakati bersama. Menurut kelompok kami, buku ini memiliki pesan yang baik dan sangat menggambarkan sikap manusia pada zaman sekarang yang egois dan haus akan kekuasaan.
Selain itu, novel Animal Farm ini dikemas dalam bentuk fabel yang membuat buku ini menjadi lebih unik dan menarik untuk dibaca. Namun, novel ini memiliki tema yang sedikit sulit dimengerti oleh pembaca, karena tidak semua orang mengerti dan paham mengenai politik. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.